Sa kamu lihat bulan itu deh. Terang banget. Indah ya. Bulannya tuh kayak seakan nyinarin kita berdua yang lagi ada di sini. Dan bulan itu jadi saksi cintaku ke kamu. Kamu jangan diam terus dong. Kamu harus makan. Kamu tuh dari kemarin belum pernah makan yang benar. Aku suapin ya, biar nggak sakit. Nah. Udah sudi aku makan dari tangan orang gak waras kayak kamu. Sayang, kalau kamu nggak makan, anak kamu sakit, dan kamu bisa mati kelaparan. Aku nggak mau itu terjadi, ah. Lebih baik aku mati daripada harus menghabiskan 1 detik lagi hidup aku di sini sama kamu, Mas. Jadi kamu lebih baik mati. Iya. Good idea sih. Tapi sebelum kamu mati, ada hal yang harus aku lakuin. Tunggu sebentar ya. Ya Allah, apa yang mau dilakuin sama Mas Emran? Dia bener-bener udah kehilangan akal. Sa, sini deh. Baca ini. Apa? Ini kamu lihat dulu. Aku udah bikin ini loh tadi. Sini kamu sini dulu dong. Lihat. Aku Emran dan kekasih aku Kansa. Kami akan menghabisi hidup kita bersama di pulau ini karena dunia kejam ini tidak biarkan kami hidup bersatu. Setelah kami meninggal, tolong makamkan kami di pulau ini dan kasih nama pulau ini Pulau Ransa. Mas, kamu sadar dong Mas, dengan cara kayak gini cinta kita tuh gak bakal abadi. Ini namanya mati konyol, Mas. Coba kamu sekarang pakai akal sehat kamu bayangin nanti kalau orang-orang nungguin kita di sini mati berdua, orang-orang nggak bakal mikir ini cinta sejati, Mas. Mereka yang ada malah muak sama kamu. Aku pernah coba cinta sama kamu. Pakai cara yang tulus, ya. Aku pernah kasih kejujuran buat kamu. Aku berusaha mati-matian untuk ngasih cinta yang terbaik buat kamu. Kamu ingat? Waktu kita tinggal satu atap, aku gak pernah nyentuh kamu secara berlebihan, Sat. Aku sering banget menghindari untuk ada di satu kamar yang sama kamu. Untuk tidur sama kamu. Aku lakuin itu karena aku hormatin kamu, Sat. Aku mau nunggu sampai kamu cinta dulu sama aku, Sat. Tapi apa balasannya? Apa balasan dari ketulusan dan kejujuran aku dalam mencintai kamu? Apa? Kamu tetap muak sama aku, kan? Kamu tetap mikirin Fatan doang, Sat. Kamu
Kamu bahkan gak ngeliat perjuangan aku. Perjuangan yang seharusnya bisa diapresiasi. Ya Allah, Mas Emran benar-benar udah kehilangan akal sehatnya. Gimana pun caranya, aku harus cari kesempatan untuk ambil kunci perahu itu dari sakunya. Biar aku bisa kabur dari pulau ini. Mas, ini kan sekarang udah malam banget. Udaranya juga semakin dingin. Pikiran kita capek sama Kalu, kita obrolin lagi besok aja ya. Ya kamu benar. Kamu juga pasti butuh istirahat, kamu capek. Ya aku ikutin apa mau kamu selama kamu ada di samping aku sana. Ya udah aku balik ke tenda kok. Kamu selamat istirahat. Anda luar biasa, Pak Dodi. Gara-gara Anda berbohong sama polisi dan bilang kalau Fatan itu nggak bersama Anda, polisi sekarang makin curiga sama Fatan. Bener, biarin aja. Sekarang Fatan nggak bisa kemana-mana. Biar dia rasain. Karena dia selalu aja ngebelain perempuan yang nggak tahu diri itu. Tapi aku yakin banget, yang nyulik Kansa itu pasti Emran. Kenapa seyakin itu kamu menikah? Ya karena yang cuma bisa melakukan hal nekat itu ya cuma Emran, Om. Dan aku cuma bisa berharap, dimanapun Emran membawa Kansa dan menyekapnya, Emran bisa secepatnya bikin Kansa hamil. Karena kalau sampai Kansa hamil, udah pasti pupus itu harapannya Fatan. Fatan pasti akan merasa jijik sama Kansa dan gak akan pernah mau menyentuh dia lagi. Dan Fatan akan jadi milik aku selamanya. Itu ide yang paling bagus kalau memang itu terjadi, Monica. Biar Utami hancur dan menanggung malu di depan semua orang. Karena anak kesayangannya hamil di luar nikah. Yuda. Halo Yuda. Ngapain telepon malam-malam? Ada apa? Gawat, Darto. Habis kita semua. Habis gimana maksudnya? Kamu jangan bikin panik, Yuda. Ada apa sih? Oscar pengacara itu. Dia berhasil membuat rekaman video yang menunjukkan kalau aku ini benar-benar nggak buta. Yuda, kamu tuh bodoh. Aku kan udah bilang sama kamu hati-hati sama pengacara itu. Ini bukan salah aku, Darto. Dia itu licik. Dia berhasil memancing refleks asli aku. Memancing gimana? Dia sengaja membawa ular di dalam kotak. Dan dia berikan ke aku. Aku ini fobia ular. Aku takut sama ular, Darto. Jadi aku refleks langsung loncat dan menghindar. Dan dia merekam semua itu. Kalau rekaman ini sampai ke polisi, alibi aku hancur. Aku bisa dipenjara atas percobaan pembunuhan. Kamu selain tenang, kamu diam aja. Jangan bertindak gegabah. Aku akan nyuruh anak buahku. Aku akan nyuruh mereka datang ke rumah pengacara tengil itu. Aku akan nyuruh mereka gebugin pengacara itu. Merampas HP-nya dan semua bukti-bukti rekaman video dari tangan dia. Supaya nggak jatuh ke tangan polisi. Oke. Mobilnya ada di sini.
Aku sayang banget sama kamu Mas Emran. Apalagi setelah aku hamil, aku rasanya makin mau deket-deket sama kamu. Funi hamil. Aku juga setelah tahu kalau kamu hamil, aku mulai berusaha berubah, Fun. Aku gak mau kalau anak aku gak dapet rasa kasih sayang dari seorang ayah. Kamu baik banget sih, Mas. Loh, Emran ada di sini. Dan dia malah lagi asik teleponan mesra sama Funi bahas soal anak. Ya kalau Emran sesantai ini di rumahnya, itu artinya Kanza nggak ada di sini dong. Bukan Emran lagi yang nyekap Kanza. Terus Kanza di mana? Umpannya dimakan mentah-mentah. Rencana bos Emran memang nggak pernah gagal. Dia udah benar-benar tertidur pulas. Ini saatnya. Kesempatan aku cuman malam ini. Aku harus ambil kunci perahu itu. Alhamdulillah dapat. Aku harus secepatnya pergi dari sini.